Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi. Di sini saya Ayumi Kristiani, guru dan pembimbing literasi tim nulis aksara. Numerasi literasi bersama SD Plus Bakti Nusantara 666. Breaking news di dunia pendidikan. Baru-baru ini, sebuah artikel opini yang dimuat dalam majalah Hibar, Eksan Bedas edisi khusus literasi, menjadi sorotan di kalangan pendidik dan orang tua murid. Judulnya cukup menggugah, tentang menyoal karya wisata, ditulis oleh Bapak David Riyadi, Kepala SD Negeri Bojong Kunci 03, Kecamatan Pamengpeuk. Artikel ini membahas pro dan kontra kegiatan karya wisata di sekolah dasar yang selama ini dianggap sebagai aktivitas belajar sekaligus rekreasi. Namun, apakah benar bahwa karya wisata hanya menjadi ajang jalan-jalan semata? Atau justru menjadi metode pembelajaran bermakna jika dirancang dengan baik dan bijak? Mari kita kaji dan telaah lebih dalam melalui analisis 5W1H yang telah saya rangkum dalam bentuk fishbone diagram berikut ini. Berikut adalah rangkuman dari ulasan yang akan saya sampaikan. Pertama adalah apa latar belakang dari artikel tersebut. Artikel ini membahas tentang karya wisata sebagai metode pembelajaran aktif yang sebenarnya bertujuan positif, tapi masih menimbulkan pro dan kontra. Permasalahannya bukan soal setuju atau tidak, tetapi sejauh mana urgensi dan relevansi materi yang dieksplorasi bagi siswa. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam artikel tersebut? Pihak-pihak yang terlibat dalam konteks artikel ini meliputi siswa sekolah dasar sebagai peserta karya wisata, guru dan pihak sekolah sebagai perancang karya wisata, orang tua atau wali murid, serta masyarakat umum yang merespons kegiatan ini, terutama masyarakat dalam media sosial. Ketiga, di mana? Artikel ini mengambil latar belakang sekolah dasar di Indonesia, khususnya dalam kegiatan di luar kelas seperti kunjungan ke museum, gedung bersejarah, kantor pemerintahan, atau tempat-tempat edukatif lain di sekitar sekolah. Selanjutnya, kapan? Kapan artikel ini ditulis dan diterbitkan? Artikel ini ditulis dan diterbitkan pada edisi literasi bulan Maret tahun 2025 di tengah sorotan media sosial menangani masalah larangan karya wisata di sekolah. Selanjutnya, kenapa kegiatan tersebut menimbulkan pro dan kontra? Karena banyak orang tua maupun sekolah ragu untuk menyelenggarakan karya wisata, padahal manfaatnya sangatlah besar. Pertama, siswa dapat belajar langsung dari lingkungan. Kedua, menambah wawasan secara nyata atau real. Ketiga, membuat pembelajaran jadi lebih bermakna dan menyenangkan. Namun, jika tidak dirancang dengan tepat, kegiatan ini bisa kehilangan nilai edukatifnya dan dianggap hanya rekreasi, sehingga menimbulkan banyak pro kontra di antara masyarakat. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Penulis menekankan beberapa banyak hal yang harus diperhatikan. Sebenarnya, penerapan metode karya wisata ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, tetapi kembali kepada sekolah dan urgensi siswa. Maka dari itu, penulis menekankan pentingnya beberapa hal. Pertama, perlu perencanaan yang matang dari pihak sekolah dan dari murid. Kedua, komunikasi yang jelas antara sekolah dan orang tua. Ketiga, pemilihan tujuan yang selaras dengan materi pelajaran yang dibutuhkan. Keempat, penekanan bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran, bukan hiburan semata. Dari artikel ini dapat kita simpulkan bahwa masalah dalam penerapan metode karya wisata di sekolah bukan terletak pada setuju ataupun tidaknya, tapi lebih pada urgensi dan materi yang dieksplorasi. Dibutuhkan komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Demikianlah presentasi saya mengenai artikel menyoal karya wisata karya Bapak David Riyadi. Semoga bisa menjadi bahan renungan bersama bahwa pembelajaran tidak hanya selalu dalam kelas, namun bisa juga menyenangkan di luar kelas, asalkan dirancang dengan bijak.
Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Berlayar-layar sampan ke Pulau Raja, membawa harapan di pagi yang cerah. Karya wisata bukan sekedar wisata, tetapi sarana belajar penuh hikmah. Buku dibaca tiap hari, ilmu digali sepanjang masa. Literasi tumbuh dalam diri lewat karya dalam karya wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ayu Mei Kristiani dari SD Plus Bakti Nusantara 666. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Tangkuban Parahu